V-Cinema Pictures bekerja sama dengan Legacy Pictures akan merilis film horor terbaru mereka pada 12 Desember 2024 yang berjudul Hutang Nyawa. Mengambil latar belakang sebuah pabrik batik yang membawa berbagai misteri di dalamnya ini akan menarik para penonton dalam kengerian dan keadaan mencekam. Dibintangi oleh Taskia Namya, Muhammad Han, Rachel Fenya, Mian Tiara, Nagra Pakusadewo, Lucky Moniaga, Laksmi Notokusumo, Mike Lucok, dan deretan aktor-aktris ternama lainnya. Sendiri pasti kita berusaha terus-menerus menyajikan film-film yang berbeda, nggak cuma film keluarga, nggak cuma film komedi, nggak cuma film action. Kita berusaha memberikan tontonan yang beragam ke penonton Indonesia. Specifically kenapa akhirnya aku terlibat di salah satu film horor Hutang Nyawa itu sendiri, karena akhirnya aku menemukan sebuah cerita dari thread Twitter Angginun. Waktu itu kita setelah bekerja bareng Gaspar, dan ternyata horornya lebih dari itu gitu. Bahwa ada keterikatan aku mengenai mitos bahwa setiap pabrik adalah yang mempunyai sesuatu, ada nih kecelakaan kecil, ada nih kecelakaan ini yang harus diganti orangnya, dia tuh hiring terus per bulan gitu. Dan mengetahui bahwa yang bekerja di pabrik itu pasti kebanyakan terpaksa, kebanyakan mungkin itu opsi terakhir mereka. Itu yang membuat aku, ini lebih daripada sekedar film horor gitu. Itu sih. Dan bertemu dengan Billy pada saat itu, kita coba memasukkan segala cara, elemen-elemen yang lebih lengkap dalam film horor-horor V-Cinema daripada sebelum-sebelumnya. Seperti mungkin sedikit di teasing, di depan teasernya ada lagu yang memang mungkin itu bagi aku lagu itu penting dalam sebuah film untuk menyampaikan sebuah narasi gitu. Mungkin teman-teman bisa tahu itu soundtrack dari lagu apa. Senebak ya pasti ya teman-teman di sini ya. Dan itu yang ngebuat aku bahwa di sini nggak cuma tentang orang ditakut-takutin dengan hantu, tapi ada elemen batiknya, ada elemen keluarganya, ada melihat dari kacamata orang yang mempunyai hutang. Itu yang membuat aku ini lebih daripada sebuah film horor. Itu sih. Yes, dan itu juga yang mungkin tadi yang seperti Mas Chris bilang, karena ini dekat dengan masyarakat Indonesia, banyak fenomena yang terjadi terutama dengan isu pabrik ya gitu ya Mas ya. Jadi bisa tetap dekat dengan penontonnya. Tepuk tangan untuk Mas Christian Erwina. Nah, boleh dijelaskan hal unik dan menarik dari karakter Erwina ini apa dari Taskia, silakan. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih. Tadi pertanyaannya adalah hal unik dan menariknya dari karakter Erwina. kalau hal unik dan menarik, ini tuh film pertama aku yang jadi buruh. Itu satu. Yang kedua, jadi seorang ibu, nih kayaknya film pertamaku yang tayang. Bagaimana anak yang bentuknya seperti ini harus dekat bersama anak kecil tuh jujur susah-susah gampang, karena aku lumayan tipe orang yang nggak bisa, love language-nya tuh bukan yang meluk, bukan yang baik-baik gitu. Aku tuh tipe orang yang sama anak kecil tuh emang udah tegas gitu. Nah tapi yang lucunya karakter anakku ini yang diperanin sama Krishna sangat-sangat pintar, umur 6 tahun sampai 7 tahun tapi baca skrip sendiri, terus juga dia bisa banyak tahu yang mungkin menurutku umur segitu belum tahu gitu. Jadi ketika pendalaman sama karakter anakku sendiri itu juga tiba-tiba kok nyaman nih jadi ibu, ya gitu. Tapi yang lucunya anak itu juga lumayan pas di lokasi syuting takut tapi sayang sama aku gitu. Dan keunikan lagi mungkin aku punya banyak banget pengalaman baru di sini. Salah satunya mungkin mengenal batik cetak, terus juga bagaimana kehidupan di pabrik,
terus juga salah satunya bagaimana aku harus mempertahankan emosi, continuity yang ada di film ini gitu. Karena jujur karakter Erwina mungkin salah satu karakter yang sangat berat buat aku gitu untuk mainin karakter ini, dimana aku harus konsisten dari A ke B terus harus balik ke A gitu. Dan aku nggak bisa terlalu spill banyak, tapi itulah emosi-emosinya Erwina. Terus dengan segala permasalahan, mungkin hutang keluarganya, mungkin juga kalau aku sih selalu bercandanya sama anak Visinema, aku ini Kaluna versi horor. Produsernya juga sama ya. Iya, betul. Jadi mungkin dia bikin horornya kali ya. Gitu. Tapi di versi horornya ada Taskia. Versi horornya gitu. Dan aku ngerasa pun di sini aku bermain sangat enjoy. Ya. Gak hanya dengan partner main, tapi aku sangat dibantu dengan seluruh kru yang ada di sini untuk menjaga kewarasan aku selama di lokasi syuting. Yes, teman-teman pemain yang lainnya ada beberapa yang baru pertama kali sama kayak Rachel, baru pertama kali di project ini. Aku gitu. pertama kali sama Rachel ini aku ketemu sama Kak Mike waktu aku masih SMP apa SD gitu. Itu juga aku belum di industri. Aku samakan ini kedua kalinya. Ya. Aku sama Mbak Mian tuh kita cuma kenal hai Yes. tapi nah itu mungkin karena kita sesama Capricorn ya. Jadi kita langsung cus gitu. Tapi aku happy banget ngeliat Ama yang sekarang tuh sangat happy ya gitu. Tapi nanti coba lihat di filmnya ya gitu. Happy juga kok. Happy gitu. juga ya. Ya, situ di atas Taskia namanya. Terima kasih. Tertarik memerankan karakter Ama ini, silakan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ama ini adalah seorang ibu yang berpikirnya sangat realistis. Jadi dia mengusahakan apapun yang dia bisa usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang yang membuat saya tertarik juga dengan Ama, di sini digambarkan seorang ibu bukan yang diglorify sebagai sosok yang sempurna, sosok yang pasti menjaga seluruh keluarga, tapi di sini Ama diperlihatkan bahwa dia dia realistis dan dia menjadi tumpuan dari keluarganya, tidak hanya keluarganya tapi lingkungannya, dan itu sebetulnya satu karakter yang buat saya menarik karena perempuan atau ibu itu tuh kalau kita tadi ngomong soal hutang gitu ya, ketika ibu sudah punya anak atau sudah memiliki keluarga, dia punya hutang untuk membahagiakan, mensejahterakan, menyamankan anak-anaknya, suaminya, lingkungannya gitu. Jadi di sini nih ada layer itunya yang saya lihat dari Ama gitu, dan itu yang membuat saya ingin memerankan Ama dan menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan, terutama ibu, punya beban itu gitu, punya kayak hutang yang harus diselesaikan sampai bahkan anaknya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal duluan gitu, sampai salah satu di keluarganya meninggal. Kalau tidak, hutang atau tugasnya dia itu tuh belum selesai gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat kita juga melihat bahwa ibu tuh sebagai sosok yang harus sempurna gitu. Di sini Ama adalah sosok yang sangat realistis, dan buat saya ini yang merepresent sebetulnya sebagian besar perempuan gitu, terutama ibu. So ya. Yes, berarti Ama ini sebagai Pak Ilyasa. Ini boleh dijelaskan lebih dalam lagi ke teman-teman media, Pak Ilyasa ini siapa, dan PT Gemah Ripa itu sendiri apa sih gitu? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah dijawab. Ini. Salam. Hah? Oh ya. Ini sebenarnya saya singkat padat aja ya teman-teman, biar kita bisa menyelamatkan banyak waktu buat hal-hal yang berikutnya ya. Saya berperan sebagai Ilyasa. Doi adalah mandor di PT Gemah Ripa, which is memproduksi kain batik cap. Teman-teman tahu kan kain batik cap apa? Tahu? Tahu? Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Karena ini pada takut sama Pak Ilyasa bagaimana ya? Ya, udah itu satu. Dan di PT itu
ya, supaya lebih interesting kali ya. Ilyasa dan teman-temannya tidak peduli latar belakang orang-orang, maksudnya dia punya utang atau tidak, untuk bekerja di pabrik itu. Artinya apa? Kalian udah ngerti belum? Belum pada makan siang. Ya itu, nanti kita ceritakan ya, nonton dulu filmnya. Ya, bisa ceritakan lebih banyak tentang karakter Ilyasa nanti pada saat kita banyak scan. Nah, silakan. Halo, selamat sore teman-teman. Kayu. Tadi kamu mau bilang sore? Karena aku mau bilang sore. Tadi waktu dia bilang selamat sore, Gua kan ya. aku kayak, kamu bilang udah sore ya? Takut salah ngikut. By the way teman-teman yang pada ngantuk, ayo semangat, jangan pada tidur di dalam sini. Oke, maaf ya. Jadi Awang itu adalah seorang pekerja pabrik dari sebuah desa yang sangat terpencil. Terus dia motifnya ya karena pengen membahagiakan keluarga ya, pengen, kayaknya dilihat sih ya sama banyak di Indonesia itu kan ya, kalau sebagian besar orang tua masih melihat anak itu sebagai investasi gitu. Jadi kalau lo dari kecil dirawat, kalau udah dewasa harus bisa ganti, iya balik modal gitu ya. Jadi gitu, jadi Awang ini pekerja pabrik yang mencoba untuk mencari rezeki untuk keluarganya di sebuah pabrik batik itu. Dan aku ditanya juga kenapa ini? Ya. Kenapa tertarik Yes. tokoh Awang? Karena Awang ini waktu baca skripnya tuh kayak, wah ini menarik banget nih. Tantangannya secara teknis banyak gitu. Terus ke waktu ngobrol sama Mas Billy juga dijelasin karakter Awang ini, aku pengennya gini, jadi kayak banyak menurutku sebagai pemain gitu, banyak tantangan yang bisa aku explore untuk memerankan karakter Awang. Cuman tantangannya secara spesifik apa aku masih belum bisa cerita gitu, jadi takutnya spoiler. Yes, tapi menariknya juga di sini teman-teman media juga akan disuguhkan kembali dari Muhammad Khan adalah melakukan berbagai eksplorasi dari gerakan tubuh yang cukup ikonik nih nantinya akan ada di Hutang Nyawa ini. Nah ini gimana proses kreatifnya? Muhammad Khan silakan. Ya, jadi waktu itu ada salah satu adegan yang harus Awang lakukan. Terus Mas Billy nih gimana nih nanti secara teknisnya kamu coba explore aja gitu. Dan kebetulan memang aku lumayan sangat passionate sama olah tubuh kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk mempresentasikan adegan itu dengan eksplorasi tubuh yang kita sebut sebagai freestyle. Dan nanti kita bisa lihat lengkapnya di dalam film ya. Yes. Siap, terima kasih. Waktu itu inget banget, aku pernah ngobrol sama salah satu aktor senior, Yati Surahman. Gimana sih Bu caranya buat masuk ke dalam sebuah karakter lalu bisa keluar lagi dari karakter tersebut tanpa kita tuh terperangkap dalam karakter itu gitu. Apalagi kebanyakan karakterku adalah karakter-karakter yang bermainnya di film horor gitu, depresi, terus juga ketakutan dan lain-lain gitu. Nah yang selalu aku lakukan adalah, ya itu mungkin memang ritualku aja kali ya. Aku selalu megang skripnya, aku Al-Fatihah, lalu aku, ya Allah tolong jadikan aku seorang Erwina ketika aku selesai dari project ini, maka lepaskanlah jiwanya dari tubuhku. Nyawa karena hutang, berhubungan dengan Hutang nyawa nah, itu tuh. Dan setiap kalau misalkan memang ada yang ngikutin Instagramku juga, setiap aku selesai dari sebuah project, aku pasti akan berterima kasih sama karakter yang pernah aku mainkan gitu. Sama seperti tadi yang kan bilang, aku tuh percaya di mana karakter yang milih aktornya gitu, bukan kita mau maksa sampai seperti apapun, itu akan malah nggak jadi gitu, dan malah itu memaksakan gitu. Dan menurutku karakter Erwina ini nih ya itu yang aku bilang sangat-sangat berat juga dan sulit untuk dimainkan gitu. Tapi aku sangat bersyukur, walaupun pas lagi baca skripnya jujur kapan gue liburnya ya gitu, kayak oh cuma lorong oke gitu. Tapi aku pikir badanku akan capek, aku akan bosan di lokasi, aku pengen minta pulang gitu. Tapi aku malah betah banget karena bantuan dari
tidak hanya dari partner main, tapi juga seluruh kru, the producer, terus juga director yang bikin gue tuh nggak sesusah itu untuk mendapatkan karakternya gitu. Dan banyak banget kenangan di film ini sih gitu. Aku maksudnya ini adalah kali kedua aku bekerja sama bersama Visinema dan selalu mempunyai memori yang baik bersama Visinema gitu. Oke, siap. Tepuk tangan.